Anggaran MBG 1 bulan ini dapat digunakan untuk membayar gaji sekitar 1,6 juta guru honorer di seluruh Indonesia selama 9 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Dezo Adzu di Petir Idealis. Paradoks alokasi anggaran program makan bergizi gratis dalam perspektif kebijakan pendidik ini menjadi masalah yang hari ini sampai berujung dengan tidak kepastian. Program makan bergizi gratis atau MBG ini merupakan kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Secara konseptual, kebijakan ini sejalan dengan pendekatan Human Capital Development. Namun demikian, besaran anggaran yang dialokasikan untuk MBG ini menimbulkan pertanyaan serius terkait rasionalitas, efisiensi, dan prioritas kebijakan pendidikan nasional. Anggaran makan bergizi gratis ini diperkirakan mencapai 25 sampai dengan 28 triliun per bulannya. Dalam konteks fiskal, negara berkembang seperti Indonesia ini pun juga menganggap ini sebagai angka yang tergolong sangat signifikan. Analisis komparatif terhadap kebutuhan sektor pendidikan menunjukkan bahwa alokasi dana sebesar itu memiliki peluang pemanfaatan alternatif yang lebih fundamental. Secara kalkulatif, anggaran MBG 1 bulan ini dapat digunakan untuk membayar gaji sekitar 1,6 juta guru honorer di seluruh Indonesia selama 9 bulan dengan asumsi penghasilan sekitar 2 juta per bulan untuk per orang gurunya. Kondisi ini menjadi relevan mengingat guru honorer hingga hari ini masih menghadapi persoalan kesejahteraan struktural yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Selain aspek kesejahteraan pendidik, persoalan infrastruktur pendidikan juga masih menjadi masalah yang umum. Banyak sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar maupun wilayah urban padat mengalami kerusakan bangunan yang menghambat proses belajar mengajar itu sendiri. Dengan anggaran MBG 1 bulan, negara secara teoritis mampu membangun sekitar 5.600 gedung sekolah baru. Investasi semacam ini memiliki dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan intervensi konsumtif yang bersifat temporer. Dari sudut pandang teori kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan di dalam penetapan skala prioritas. Ya, pendidikan merupakan sistem yang bersifat holistik, di mana kualitas gizi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, serta kelayakan sarana prasarana saling berkaitan. Fokus berlebihan pada satu variabel tanpa memperkuat variabel lain berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak optimal secara sistematik. Lebih jauh, kebijakan MBG juga perlu dikaji melalui pendekatan cost effectiveness analysis. Hingga saat ini, indikator keberhasilan jangka panjang MBG terhadap peningkatan kualitas pendidikan belum dijelaskan secara terukur dan berbasis bukti empiris. Tanpa mekanisme evaluasi yang ketat, anggaran besar yang dikeluarkan berisiko tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun MBG memiliki tujuan normatif yang positif, alokasi anggarannya perlu dikaji ulang secara kritis. Pemerintah perlu mempertimbangkan redistribusi anggaran yang lebih seimbang antara pemenuhan gizi peserta didik, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Pendekatan kebijakan yang berbasis bukti, efisiensi fiskal, dan berkelanjutan jangka panjang merupakan prasyarat utama agar intervensi pendidikan benar-benar berdampak signifikan bagi pembangunan nasional. Bagaimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar.